Baiklah, saya Anya Sadika dengan NIM 2001047 dari kelompok 3. Di sini materi kami yaitu tentang absorpsi toksikan. Pada materi ini kita akan mempelajari beberapa daftar materi, yaitu seperti yang pertama adalah mempelajari tentang absorpsi toksikan, yang kedua yaitu mekanisme absorpsi toksikan, dan yang ketiga yaitu aliran absorpsi toksikan. Maka saya sebagai penyaji pertama di sini saya akan menjelaskan tentang absorpsi toksikan. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika atau tokson dari tempat kontak atau disebut dengan paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Namun, toksin dapat terabsorpsi umumnya apabila berada dalam bentuk teratur atau terdispersi molekuler. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme absorpsi toksikan atau xenobiotika dengan cara yaitu penetrasi xenobiotika melewati membran dan dapat berlangsung melalui 5 tahap. Yang pertama yaitu difusi pasif melalui membran fosfolipid. Yang kedua, filtrasi lewat pori-pori membran yaitu poren. Yang ketiga, pemberian obat dengan derajat hipotonik tinggi sehingga akan mempercepat laju absorpsi obat melalui pori. Yang keempat, transport dengan perantara molekul pengemban karir. Yang kelima, pencaplokan oleh sel pinositosis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang difusi pasif melalui membran fosfolipid, di mana difusi pasif merupakan bagian terbesar dari proses transmembran bagi umumnya yaitu xenobiotika. Tenaga pendorong untuk difusi ini adalah perbedaan konsentrasi xenobiotika pada kedua sisi membran sel dan daya larutnya dalam lipid. Dan saya juga akan menjelaskan tentang filtrasi lewat pori-pori membran poren, di mana membran sel umumnya memiliki lubang dengan ukuran yang bervariasi, tergantung pada sifat dari membran selnya. Pada umumnya, kebanyakan sel mempunyai pori dengan diameter sekitar 4 angstrom. Saluran pori ini umumnya penuh terisi air, sehingga hanya memungkinkan dilewati oleh toksin yang relatif larut air dengan berat molekul kurang 200 Dalton. Berikut merupakan gambar difusi pasif melalui membran fosfolipid yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, pemberian obat dengan derajat hipotonik tinggi akan mempercepat laju absorpsi obat melalui pori. Umumnya, senyawa dengan ukuran kecil seperti urea, air, gula, dan ion Ca, Na, dan K memanfaatkan lubang pori ini untuk melintasi membran sel. Yang keempat, fosfor dengan perantara molekul pengemban atau carrier. Transport dengan perantara molekul pengemban lebih dikenal dengan transport aktif, yaitu proses melintasi membran sel diperantarai oleh pembawa karya. Selanjutnya, yang kelima, pencaplokan oleh sel pinositosis. Pinositosis merupakan proses fagositosis atau pencaplokan terhadap makromolekul besar, di mana membran sel menyelubungi sekeliling bahan makromolekular dan kemudian mencaplok bahan tersebut ke dalam sel. Makromolekul tetap tinggal dalam sel sebagai sesuatu gelembung atau vakuola. Pinositas merupakan proses yang diusulkan untuk absorpsi dari vaksin sabin polio yang diberikan secara oral dan berbagai molekul protein besar lainnya.
Selanjutnya yaitu ada aliran absorpsi toksikan. Di sini ada aliran toksikan lingkungan, bahan kimia yang mengandung toksik dapat dihasilkan oleh suatu kegiatan termasuk industri. Nah, di sini ada bahan toksik tersebut digunakan namun dalam jumlah yang terbatas, serta dilakukan recycling untuk mengubah bahan yang bersifat toksik menjadi non-toksik. Selanjutnya yaitu ada aliran toksikan dalam tubuh makhluk hidup. Setelah mengalami perjalanan panjang dalam lingkungan, maka toksikan akhirnya secara umum akan masuk dalam tubuh manusia melalui jalur pencernaan, pernapasan, dan kulit. Absorpsi toksikan dalam tubuh makhluk hidup ada 3. Yang pertama melalui saluran pencernaan, yang kedua melalui saluran pernafasan, dan yang ketiga kontak dengan kulit. Yang mana pertama melalui saluran pencernaan. Kebanyakan studi toksisitas suatu xenobiotika dilakukan melalui rute oral. Pada umumnya, suatu produk farmaseutik mengalami absorpsi sistemik melalui suatu rangkaian proses. Ada 3 rangkaian proses yang meliputi: yang pertama disintegrasi bentuk farmaseutika yang diikuti oleh pelepasan xenobiotikanya, yang kedua pelarutan xenobiotika dalam media aqueous, dan yang ketiga absorpsi melalui membran sel menuju sirkulasi sistemik. Ada 7 faktor penyerapan xenobiotika melalui saluran pencernaan. Yang pertama, suhu yang ekstrim. Yang kedua, enzim-enzim hidrolisis. Yang ketiga, mikroflora usus. Yang keempat, metabolisme di dinding usus. Kelima, metabolisme di hati. Keenam, makanan yang terdapat dalam saluran pencernaan. Dan yang terakhir, glikoprotein. Melalui saluran pencernaan. Pada gambar A adalah skema pencernaan manusia, sedangkan yang B ada aliran pencernaan dan penyerapan. Melalui saluran pencernaan, tempat utama bagi absorpsi di saluran nafas adalah alveoli paru-paru, terutama berlaku untuk gas seperti karbon monoksida CO, oksida nitrogen dan belerang oksida, dan juga uap cairan seperti benzen dan karbon tetrakloida. Sistem pernafasan mempunyai absorpsi yang tinggi. Kemudahan absorpsi ini berkaitan dengan luasnya permukaan alveoli, laju aliran darah yang cepat, dan dekatnya darah dengan udara alveoli. Kontak dengan kulit. Agar dapat terabsorpsi ke dalam kulit, xenobiotika harus melintasi membran epidermis dan dermis diserap melalui folikel, lalu lewat melalui sel-sel keringan atau kelenjar sebasea. Jalur melintasi membran epidermis dan dermis merupakan jalan utama penetrasi xenobiotika dari permukaan kulit menuju sistem sistemik, karena jaringan tersebut merupakan bagian terbesar dari permukaan kulit. Rute kontak dengan kulit. Fase pertama absorpsi perkutan adalah difusi tokson lewat epidermis melalui sawar. Fase kedua absorpsi perkutan adalah difusi tokson lewat dermis yang mengandung medium difusi yang berpori, lalu non-selektif dan cair.